Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Ibu Agnes Bayu Oktaviani. Kita bertemu kembali pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 MIPA SMA Negeri 1 Pangkalan Banteng. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yakni siswa diharapkan dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri dasar. Jadi hari ini kita memantapkan materi persamaan trigonometri dasar sebelum kita persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat. Baik, kita ke permasalahan yang pertama. Diketahui akar-akar dari persamaan trigonometri sin 2x sama dengan sin sepertiga p untuk x lebih dari sama dengan 0 derajat dan x kurang dari sama dengan 360 derajat adalah a derajat, b derajat, c derajat, dan d derajat. Jika sudut a derajat kurang dari b derajat dan b derajat kurang dari c derajat dan c derajat kurang dari d derajat, maka hasil dari d derajat dikurang c derajat sama dengan berapa? Juga 2b derajat dikurangi setengah a derajat sama dengan berapa? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, penyelesaiannya yang pertama kita tulis dulu persamaan trigonometrinya. Sin 2x sama dengan sin sepertiga p. Kemudian, karena di situ masih berbentuk pi, kita ubah ke derajat. Sehingga menjadi sin 2x sama dengan sin 60 derajat. Sepertiga kali 180 derajat, ketemu 60 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini, karena di depan sin ini sudah tidak ada apa-apa lagi, ini sudah bentuk umum. Hanya saja ini nanti masih bentuk 2x. Nah, kalau sudah seperti ini, bentuk umum seperti ini, maka penyelesaiannya I1 itu 2x sama dengan alfanya ini 60 derajat ditambah k kali 360 derajat. Kemudian I2-nya di sini tetap 2x sama dengan, ingat rumus sin itu penyelesaiannya ada dua. Yang pertama dia alfa, yang kedua 180 derajat dikurang alfa. Jadi 180 derajat dikurang 60 derajat ditambah k kali 360 derajat. Di sini berapa 180 dikurang 60? Betul sekali, 120 derajat. Kalau sudah di sini, nah ini baru langkah pertamanya. Kemudian kita ke penyelesaian yang sesungguhnya. Kita tulis untuk rumus pertama dulu, I1. 2x sama dengan 60 derajat ditambah k kali 360 derajat. Karena di sini x-nya masih 2x, maka agar dia berbentuk x, maka kita apakan? Kita sederhanakan dulu, dibagi 2 semua, sehingga menjadi x sama dengan 2x bagi 2x sama dengan 30 derajat ditambah k kali 180 derajat. Jadi ketika menentukan yang sini jangan buru-buru dulu untuk disederhanakan. Tulis dulu aja bentuk umumnya. Kemudian baru di penyelesaian masing-masing rumusnya selanjutnya ini. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah bentuk umum, berarti kita tinggal memasukkan nilai k-nya. Ingat, bilangan bulat positif. Kita mulai dari k-nya 0, maka x-nya ketemu 30 derajat. Memenuhi tidak? Memenuhi. Kemudian k-nya sama dengan 1, ketemu x-nya 210 derajat. 30 ditambah 1 kali 180, ketemu 210 derajat. Memenuhi tidak? Juga memenuhi. Bagaimana kalau k-nya 2? Ketika k-nya 2, ketemu 390 derajat. Memenuhi tidak dari interval ini? Oh, lebih dari 360. Berarti tidak memenuhi. Itu untuk rumus pertamanya. Sudah? Kita ke rumus kedua, I2. Baik, I2. I2-nya 2x sama dengan 120 derajat. Ini tadi kan sudah kita sederhanakan menjadi 120 derajat ditambah k kali 360 derajat. Karena di sini masih 2 sama dengan rumus pertama tadi, maka kita sederhanakan dengan dibagi 2 sehingga ketemu x sama dengan
60 derajat ditambah K kali 180 derajat. Kita masukkan K-nya. Mulai dari K-nya 0, X-nya ketemu 60 derajat. Memenuhi tidak? Memenuhi. Ketika K-nya 1, X-nya ketemu 240 derajat. Juga memenuhi. Kalau K-nya 2, K-nya 2 aja sudah 360, berarti lebih dari. Karena tidak memenuhi tidak perlu ditulis. Kalau sudah paham tidak perlu ditulis. Baik, dari sini mana yang memenuhi tadi? 1, 2, 3, 4. Nah, kita ke kesimpulannya. Himpunan penyelesaiannya, himpunan A, B, C, D. Ingat, jadi ini karena di sini ada syaratnya, berarti urut dari yang terkecil ke terbesar, maka kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya 30 derajat, 60 derajat, 210 derajat, dan 240 derajat. Ini urut A, B, C, D. Jadi dilihat dulu syaratnya, ada syaratnya. Kalau sudah, kita ke penyelesaian dari ini tadi. Soal yang dicari, D derajat dikurang C derajat, mana D-nya? Oh ya, ini. C-nya ini, sehingga sama dengan 240 derajat dikurangi 210 derajat. Berapa? 30 derajat. Jadi ketemu D derajat dikurangi C derajat itu 30 derajat. Yang berikutnya, 2B derajat dikurangi setengah A derajat. 2B-nya 2 kali B, berarti 2 kali 60. 120 dikurangi setengah kali A. A-nya 30 kali setengah, 15. 120 dikurangi 15 derajat, 105 derajat. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan ke permasalahan berikutnya. Nah, kita lanjutkan ke permasalahan kedua. Himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tan 3x dikurangi tan setengah pi sama dengan 0. X antara 0 sampai 360 derajat adalah A derajat, B derajat, C derajat, D derajat, E derajat, dan F derajat. Nah, jika sudut A kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D, kurang dari E, dan kurang dari F, maka nilai E derajat ditambah F derajat berapa? B derajat ditambah D derajat berapa? Ini hampir sama dengan permasalahan 1 tadi sebelumnya, tetapi ini dalam bentuk tan. Nah, penyelesaiannya yang pertama, tulis dulu persamaannya. Persamaannya tan 3x dikurang tan setengah pi sama dengan 0. Kemudian, karena di sini masih bentuk pengurangan, kita pindah ke ruas kanan tannya. Salah satunya, jadi tan 3x sama dengan tan setengah pi pindah menjadi tan setengah pi. Karena tambah 0, itu tetap jadi tidak perlu ditulis. Jadi tan 3x sama dengan tan setengah pi. Karena ini masih dalam bentuk pi, kita ubah dulu ke derajat. Sehingga tan 3x sama dengan tan setengah kali 180, ketemu 90 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini sudah bentuk umum. Sudah bentuk umum untuk tan, penyelesaiannya ada berapa? Ada 1, yakni alfa-alfanya di sini 3x, jadi 3x sama dengan 90 derajat ditambah K kali, hati-hati karena tangan di sini 180 derajat. Bisa dipahami? Kalau sudah sampai di sini, kita tinggal mensubstitusikannya. Nah, kita tulis dulu 3x sama dengan 90 derajat ditambah K kali 180 derajat. Karena di sini masih 3x, maka kita sederhanakan agar hanya menjadi x, sehingga kita bagi 3, sehingga menjadi 3x dibagi 3x sama dengan 30 derajat ditambah K kali, ini dibagi 3 juga, 180 derajat dibagi 3 itu 60 derajat. Kalau sudah seperti ini, kita substitusikannya. Ketika K-nya 0, maka X-nya ketemu
30 derajat. Memenuhi tidak? Memenuhi. Kalau K-nya 1, X-nya 90 derajat. Sini K-nya diganti 1. 1 kali 60 itu 60 ditambah 30, 90. Dia juga memenuhi. Bagaimana kalau K-nya 2? X-nya ketemu 150. Memenuhi tidak? Oh, memenuhi. Masih bisa? Kita coba K-nya 3. X-nya ketemu 210. 3 kan 3 kali 60, 180 ditambah 30, maka ketemu 210. Dia juga memenuhi. Bagaimana kalau K-nya 4? 4 kali 60, 240 ditambah 30, 270 derajat. Dia juga memenuhi. Bagaimana kalau K-nya 5? K-nya 5, X-nya ketemu 330 derajat. Juga memenuhi. Kalau K-nya 6, sudah pasti dia melebihi. Karena tidak memenuhi tidak perlu ditulis. Jadi sudah ketemu. X-nya berapa saja? 30, 90, 150, 210, 270, dan 330. Karena satu rumus, otomatis ini sudah berurutan. Jadi ini sebagai A, B, C, D, E, F. Kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya, himpunan A, B, C, D, E, F, yakni ini, karena ini sudah urut, jadi tinggal ditulis ulang. Kemudian pertanyaannya, E derajat ditambah F derajat. E-nya yang mana? A, B, C, D, E. Berarti yang ini 270 ditambah 330. Hasilnya 600 derajat. Ini E derajat ditambah F derajat. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yakni B derajat ditambah D derajat. B-nya yang mana? A, B, O, B-nya 90, D-nya CD 210. Jadi 90 ditambah 210 derajat. Berapa hasilnya? 300 derajat. Oke, jadi dari satu penyelesaian ini kita bisa menemukan dari dua soal ini kemarin yang sudah Anda coba semua. Nah, di sini kita bahas. Bisa dipahami? Kita lanjutkan ke permasalahan berikutnya. Nah, kita ke permasalahan ketiga. Himpunan penyelesaian dari cos 3x sama dengan cos 1/4 pi, di mana x antara 0 derajat sampai 270 derajat adalah A, B, C, D, E. Nah, jika E itu paling kecil dan A itu paling besar, secara berurutan nih sesuai dengan soal di sini, maka nilai dari A derajat dikurang C derajat ditambah 2E derajat sama dengan bagaimana? Nah, penyelesaiannya yang pertama, seperti sebelumnya, kita tulis persamaannya. Cos 3x sama dengan cos 1/4 pi. Nah, 1/4 pi ini kita ubah ke dalam derajat. Menjadi cos 3x sama dengan cos 45 derajat. 1/4 dikali 180. Jadi cos 45 derajat. Nah, ini sudah bentuk umum. Langsung ke penyelesaiannya. Cos itu ada dua. Yang pertama, di sini 3x. Jadi tetap 3x terlebih dahulu. 3x sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360. Nah, penyelesaian yang kedua, 3x sama dengan negatif 45 derajat ditambah K kali 360. Nah, kita masuk ke penyelesaian yang pertama. 3x sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita sederhanakan terlebih dahulu dengan dibagi 3. 3x dibagi 3, x sama dengan 45 dibagi 3, 15 derajat ditambah K kali 120 derajat. Kalau sudah seperti ini, tinggal substitusikannya. Ketika K-nya 0, maka X sama dengan 15 derajat. Memenuhi tidak? Memenuhi.
K sama dengan 1, maka X-nya 135 derajat. Memenuhi tidak? Juga memenuhi. Ketika K sama dengan 2, maka X sama dengan 255 derajat. Memenuhi tidak? Juga memenuhi. Kalau K-nya 3 kali ini aja udah 360. Karena tidak memenuhi, tidak perlu ditulis. Kita lanjutkan rumus kedua. 3X sama dengan negatif 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Seperti yang sebelumnya, kita sederhanakan dibagi 3. Sehingga didapat X sama dengan negatif 15 derajat ditambah K kali 120 derajat. Kita masukkan K-nya. K sama dengan 0, X-nya, karena di sini negatif maka ketemu negatif. Ketika K-nya sama dengan 1, X-nya ketemu 105. Ketika K-nya sama dengan 2, maka X-nya ketemu 240 dikurangi 15, 205. Ketika K-nya 3, maka X-nya ketemu 345. Nah, ini tadi negatif 15, berarti dia tidak memenuhi. Karena negatif berarti tidak masuk dalam interval ini. Kalau 105, dia memenuhi. 205, dia juga memenuhi karena masih di antara ini. Nah, 345 memenuhi tidak? Tidak memenuhi karena lebih dari 270 derajat. Sehingga mana saja yang menemui? Nih, 15, 135, 255, 105, dan 205. Sudah? Kita ke kesimpulan. Himpunan penyelesaiannya, himpunan A, B, C, D, E. Ingat, A-nya paling besar. Sehingga kesimpulannya, A-nya 255, B-nya 205 derajat, C-nya 135 derajat, D-nya 105 derajat, dan E-nya adalah 15 derajat. Sesuai dengan di sini tadi. Nah, karena soalnya E-nya adalah paling kecil. Nah, kita masuk ke menjawab pertanyaannya. A derajat dikurang C ditambah 2E. Berarti sama dengan 255 dikurangi 135. Berarti 120 ditambah 30. Ketemu 150 derajat. Sehingga inilah hasilnya. A dikurang C ditambah 2E. Bisa dipahami? Sampai permasalahan 3. Baik, kita lanjutkan ke permasalahan yang keempat. Nah, kita ke permasalahan yang keempat. Himpunan penyelesaian dari tan 2x dikurang 35 derajat sama dengan 1, x antara 0 sampai 360 derajat adalah penyelesaiannya. Berarti tulis dulu persamaannya. Tan 2x dikurang 35 derajat sama dengan 1. Nah, ini masih ada 1 di sini, maka kita ubah dulu. Karena sebelah kiri ini tan, berarti 1 kita ubah menjadi tan juga. Sehingga didapat tan 2x dikurang 35 derajat sama dengan nilai tan yang 1, yakni tan 45 derajat. Yang belum hafal, bisa dibuka sudut-sudut istimewa. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti sudah bentuk umum, sehingga penyelesaiannya tangan hanya 1, yakni, nah ini dia, 2x, yang ini, 2x dikurang 35 sama dengan, ini sudutnya, 45 derajat ditambah K kali 180. Tangan itu 180, jangan sampai keliru 360 derajat. Baik, kalau sudah seperti ini, langsung ke penyelesaiannya. 2x dikurang 35 derajat sama dengan 45 ditambah K kali 180 derajat. Nah,
karena ini ada min 35-nya, ini dia pindah ke ruas kanan. Sehingga 2X sama dengan 45 derajatnya tetap. Ini karena dikurang, pindah jadi ditambah 35 derajat. Jadi ini ditambahkannya di sini, di depan. Ditambah K kali 180 derajat. Sehingga didapat 2X sama dengan 80 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, ini masih ada 2X sehingga harus kita sederhanakan. Dibagi 2, betul sekali. Sehingga didapat X sama dengan 40 derajat ditambah K kali 90 derajat. Kalau sudah seperti ini, masukkan K-nya. Ketika K-nya sama dengan 0, maka X sama dengan 40 derajat. Nah, ketika K-nya sama dengan 1, maka X sama dengan 130 derajat. Ketika K-nya sama dengan 2, maka X sama dengan, ini ganti 2, 180 ditambah 40, 220 derajat. Ketika K-nya sama dengan 3, maka X-nya sama dengan 310 derajat. Nah, 40 derajat ini memenuhi karena masih di antara ini. Nah, kalau 130 derajat, dia juga memenuhi. Kalau 220 derajat, juga memenuhi. Bagaimana 310 derajat? Dia juga memenuhi. Nah, sehingga kita cari kesimpulannya. Bagaimana kesimpulannya? Himpunan penyelesaiannya yakni 40 derajat, 130 derajat, 220 derajat, dan 310 derajat. Nah, inilah kesimpulannya untuk permasalahan yang keempat. Jadi kita sudah mengulang dari sin, cos, dan tangen. Semuanya sudah kita ulang. Semoga menambah pemahaman dan menguatkan lagi pemahaman yang sebelumnya kalau memang yang sudah paham. Nah, sekian videonya hari ini. Semoga menambah pemahaman dalam menyelesaikan masalah persamaan trigonometri sederhana dalam berbagai bentuk soal. Baik, pertemuan yang akan datang kita adakan evaluasi seluruh materi persamaan trigonometri sederhana. Oke? Nah, semangat belajarnya, selalu hormati orang tua, jadilah pribadi yang bermanfaat. Jadi semoga evaluasinya mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.